Baru saja Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengklaim memiliki rekaman video yang diduga berisi pernyataan Joko Widodo yang ingin memanfaatkan lembaga penegak hukum untuk kepentingan tertentu. Hasto memperdengarkan rekaman suara itu kepada awak media sesuai yang diinginkan Hasto tentunya ya. Pas selesai acara hari ulang tahun HUT RI ke-79 Republik Indonesia yang digelar di Sekolah Partai PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Hasto kemudian memutar rekaman tersebut ya, tetapi hanya sebatas memperdengarkan suaranya yang diduga Presiden Jokowi. Dia tidak mau memperlihatkan isi gambar dalam rekaman tersebut. Kemudian dari rekaman yang diputar Hasto terdengar suara Jokowi ya, yang kemudian viral hari ini dan menjadi pertanyaan publik. Di mana video tersebut? Oke, kita nggak usah kemana-mana. Sebelum nanti akhirnya saya sampaikan hasil survei Share Indonesia ya, yang menyebutkan elektabilitas Anies dan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Juga ada nama Basuki Cahayapurnama, kader ternama PDI Perjuangan. Oke, kita simak video yang hari ini sedang menyeret nama Presiden Jokowi oleh Hasto Kristianto berikut ini, sobat. Kebiasaan dari Bang Surya Paloh, tetapi itu adalah hak kedaulatan dari Partai Nasdem. Kami tidak campur tangan, hanya rakyat melihat ini bukan hal yang biasa. Ada sesuatu ya sepertinya ditutup-tutupi. Makanya politik itu harus transparan. Ini merupakan bagian kita lihat dari berbagai upaya-upaya yang mencoba menekan. Tadi kan beredar video kan, di mana Pak Jokowi menyatakan akan menggunakan hukum dan kemudian melakukan pembisikan kepada Ketua KPK, kepada Jaksa Agung, Kapolri. Itu nanti video yang saya terima. Apakah rekan-rekan wartawan sudah mendengar itu atau belum? Itu harus diklarifikasi oleh Bapak Presiden, karena ini berbahaya di dalam demokrasi dan penegakan hukum itu. Sekiranya hal tersebut sudah pada mendengar belum itu? Belum. Saya menerima. Oh, mana si video tuh? Tapi gambarnya nggak usah ya. Masih ada lain-lain. Sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan. Akan saya bisikin aja, di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau gigit sendiri kan tidak mungkin. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya kurang bijak. Nah, sehingga saudara-saudara sekalian, mengapa ini saya sampaikan? Karena ini hari kemerdekaan kita, yang seharusnya dengan kemerdekaan itu setiap orang bebas dan bertanggung jawab di dalam menyampaikan pendapatnya, tetapi harus dalam koridor hukum, koridor kepentingan nasional. Tidak boleh seseorang melakukan intimidasi. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan. Akan saya bisikin aja, di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau gigit sendiri kan tidak mungkin. Kalau itu bertanya kepada saya sebagai orang PDI Perjuangan, ya saya pasti yakin lah. Kalau nggak yakin ya buat apa? Politik ada di dalamnya keyakinan, ada di dalamnya keadaban. Jadi dua, keyakinan, keadaban. Kita bangun itu. Kalau nggak yakin gimana cerita? Gitu loh, pasti kita yakin. Gitu. Apakah masih tetap menjadi kandang banteng Pak Pacul? Dari zaman dahulu ya begitu, gitu. Bahwa kemudian ada di dalam pertandingannya ada ini, kan kita juga sama-sama bisa analisis, gitu. Kok bisa kayak begini Pak Pacul? Ya kita bisa melakukan analisa. Kenapa kejadiannya kayak begini, kan begitu loh. Itulah yang kita sebut postmortem.
ya setelah bertanding. Berani kah Pak Pato berani? Pertanyaan berani ya pasti berani. Sampai tanya jangan ke saya, tanyalah partai yang lain tadi berani juga. Iya toh? Oke ya. Apalagi partai di Jawa Tengah ini masih pemenang PDI ya. Tapi kenapa Pratikno yang ketemu langsung ya dengan Erlangga ya? Apakah dia diutus oleh Jokowi atau bagaimana? Operator ya? Ya, jadi memang ada beberapa operator untuk menggergaji atau menumbangkan Erlangga sebagai ketum Golkar. Gitu. Salah satunya adalah Pratikno. Sebetulnya tidak hanya Pratikno, Pram. Ada petinggi dari kepolisian gitu ya, ada petinggi dari lembaga penegak hukum gitu. Loh, polisian ngapain main-main begini juga? Ada juga petinggi Gerindra yang datang ke Erlangga dan menjelaskan bahwa lagi-lagi kasus CPO ini akan segera naik segala macam dan membawa surat ya bahwa sprindik dengan tanggal yang kosong atau belum ditentukan. Kalau misalkan dia tidak mundur di hari yang sama, maka Erlangga langsung TSK seperti hari itu juga ada petinggi dari partai lain yang kemudian menyampaikan lu harus mundur sebelum hari berganti. Begitu kan? Iya. Kenapa kemudian harus sampai seperti itu? Jadi kayak begini ya, yang dimaksud politik dinasti membunuh demokrasi. Ya. Kita berangkat dulu dari definisi konseptualnya politik dinasti, gitu. Jadi politik dinasti ini adalah cara berpolitik, bukan dinasti politik ya. Kalau dinasti politik itu adalah si dinastinya, misalnya dinasti Ming lah, and the play. Politik dinasti ini adalah cara berpolitik. Cara berpolitik di mana, ya. Salah satunya misalnya contohnya adalah seorang penguasa yang masih berkuasa, yang masih in power, itu menunjuk suksesornya, gitu. Dan ini artinya apa? Ini artinya aspirasi itu bergeraknya dari atas ke bawah. Dan ini adalah antitesis dari apa yang terjadi di iklim demokrasi. Di iklim demokrasi, aspirasi itu bergeraknya dari bawah ke atas, gitu. Nah, sementara di Indonesia, kalau kita berbicara soal seseorang itu bisa menjadi pemimpin, baik itu pemimpin nasional, pemimpin daerah, ya dia kan harus melalui dua proses. Proses yang pertama namanya selection. Selection ini adalah ketika para elit ini memilih kandidat, ya. Dan ini benar aspirasinya bergeraknya dari atas ke bawah, gitu. Lalu yang kedua adalah election. Election ini adalah ketika masyarakat, publik, rakyat, ya memilih kandidat-kandidat yang sudah disajikan oleh para elit, gitu. Dan election ini artinya aspirasinya bergerak dari bawah ke atas, gitu. Nah, selama masih ada election di Indonesia, politik dinasti itu nggak punya ruang. Kita tidak merayakan kemerdekaan di kota yang dibuat oleh kolonial. Ini betul dibuat oleh didesain oleh bangsa sendiri, dikerjakan bangsa sendiri. Kita harus bangga ya. Pertama, keluhan kami sebagai Kalimantan Timur, kenapa dibeda-bedakan? Tidak ada undangan, sementara kami asli orang sini. Kami mau terjun langsung melihat kemerdekaan Indonesia. Di mana kemerdekaan ini? Di mana? Mentang-mentang kami awal mulanya ini cuma hutan, tapi dijadikan seolah-olah kami ini terpinggirkan. Kami tidak terima. Kami tidak terima, mentang-mentang kami dulunya ini tidak apa-apanya dibandingkan Jakarta. Kami tidak terima. Kami mau terjun langsung ke sini jauh-jauh, mau merdeka, dijadikan kayak orang hutan. Kami tidak terima. Awal mulanya saya cuma diam-diam, tapi saya tidak terima. Karena ini negara kami ini tercinta, negara kami tercinta, kami tidak terima. Ini bapak saya nih dari tadi kemarin mau ke sini dilarang. Saya tidak terima. Dilarang di sana. Area masuk di sana di proyek, kami cuma mau lihat Bapak Jokowi, dilarang masuk. Kami cuma mau tidak dibeda-bedakan. Kami di sini tidak ada yang berbahaya. Ibu-ibu, bapak-bapak asli orang sini. Kalau mau periksa silakan. Silakan, tidak ada senjata, tidak apa-apa. Tidak apapun, tidak ada apapun selain kami aja bawa diri. Kami mau melihat negara kami tercinta ini. Karena sudah hanya ingin menyaksikan ya kebersamaan kita di sini nih. Baik itu dari luar negeri dari manapun, hanya menyaksikan hari spesialis buat negara Republik Indonesia 17 Agustus yang ke-79. Tetapi kami dilarang, kami tidak minta kursi untuk duduk. Kami hanya minta untuk duduk berdiri menyaksikan dari jarak jauh saja. Aku yang ku cintai, engkau ku hargai, walau
beratus tahun sudah kami dijajah bangsa asing, dan kini setelah merasa merdeka, kami mulai dijajah oleh nafsu dan kedengkian kami sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami, jajahlah kami oleh-Mu sendiri. Jangan biarkan selain-Mu, termasuk diri-diri kami, ikut menjajah kami. Jangan biarkan kami terus menjadi hamba-hamba-Mu yang tidak menyadari kehambaan. Kuatkanlah kami untuk hanya menghamba kepada-Mu dan menjadi Tuan atas diri-diri kami sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha bijaksana, karunialah pemimpin-pemimpin kami kearifan dan kebijaksanaan. Bukakanlah hati kami untuk menjunjung tinggi kejujuran dan menegakkan keadilan. Bukakanlah hati kami untuk mementingkan kepentingan bersama melebihi kepentingan pribadi. Sudah fix nih Jakarta lawan kota kosong, karena kayaknya sudah... Kita akan umumkan tanggal 19 dan dinamikanya juga akan kelihatan nanti antara tanggal 18 dan 19. Apakah itu nanti kota kosong, tapi saya yakin nggak kota kosong. 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 Sopan santun di Republik ini, orang menyadari bahwa tidak ada kesempurnaan. Tentu ada kesalahan bahwa beliau minta maaf sampai beberapa kali, itu silahkan diartikan sendiri. Tetapi permintaan maaf yang tidak kemudian merubah kesalahan yang sudah pernah dilakukan atau dia rasa dilakukan, tidak lakukan perbaikan, ya nggak ada gunanya pula. Itu namanya kan basa-basi jadinya. Seperti diketahui, Golkar pemenang nomor 2 di Pileg 2024 sebagai partai kawakan yang para pengurusnya cukup terdidik. Sekarang ini menjadi goncang karena Mas Erlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai ketum Partai Golkar pada hari Minggu kemarin 11 Agustus. Nah, gejala-gejala orang luar Golkar mau mengatur-atur atau lebih tepat mengacak-acak Golkar sudah diendos lebih dulu oleh Luhut. Nah, di kesempatan itu Luhut yang pernah jadi mentor politiknya Jokowi menegaskan jadwal Munas harus dijalankan yang salah satu agendanya adalah memilih Ketua Umum. Pak Abu Rizal Bakri itu mengamini Luhut Golkar jangan mau diatur orang luar. Nah, pertanyaannya siapa orang luar itu? Ya, saya yakin orang luar itu siapa lagi kalau bukan tokoh yang tidak pernah mau berhenti cawe-cawe, tetap saja mencampuri urusan politik Indonesia. Jadi apa yang kamu cari Jokowi? Jokowi sudah menekuk-nekuk Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, menaklukkan DPR, dan mendikte lembaga-lembaga tinggi negara, dan dengan gayanya kemelindi, ya, bahkan kemeluntu, mau menerapkan sistem dinasti dan nepotisme kampungan di Republik Indonesia. Akhirnya ini kritik saya buat Pak Jokowi. Kalau Anda tidak berhenti dengan manuver politik Anda, Mas Jokowi, terus saja blingsatan kemana-mana dan meremehkan rakyat Indonesia, Anda akhirnya pasti akan jatuh terhina. Anda, Mas Joko, menurut saya, Anda sedang menari-nari di pinggir jurang yang tajam dan curam. Alhamdulillah, semua sudah berkumpul di sini dengan semangat kebersamaan, dengan perjuangan, semangat persatuan, dan juga sudah ada kabar dari dalam bahwa insya Allah sudah bisa diterima dengan perwakilan kurang lebih 20 orang. 30 berarti minimal itu adalah dari PIC di kota Jakarta Pusat, Selatan, Timur, Utara, Barat. Jadi Kepulauan Seribu boleh masuk. Kawan-kawan yang di luar bisa menunggu di luar dengan tetap menjaga kebersihan, menjaga keamanan, menjaga kenyamanan tanpa melakukan hal-hal yang dapat merugikan nama baik warga kota. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafal nggak? Iya. Masih dong. Warga kota. Gubernur Anies. Maju kota Jakarta.
Lah. Para PIC Jakarta Utara, silakan. Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Banyak itu. Jakarta Pusat. Silakan ikut 2 orang, ya. Jangan semuanya. Mohon maaf ya. Oke lah, Robi. Tanya dulu tanya. 20 orang. Hah? 3 orang. Enggak, bukan. Berapa isi kota? 3 orang. Dari isi ya, isi kota. Jangan semuanya. Saya jelasin maksud ya. Teman-teman boleh bergeser ke tempat yang adem, silakan cari, ya. Ya, jelas itu. Saya sudah beritahu Pak Anies. Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya. Kita cari momentum yang lebih tepat lagi ke depan. Ada pemahaman itu. Ya, baik. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Baru. Pak, jabat tangan boleh Pak. Aman Pak. Mantap semuanya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Nanti pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa dan dari pusat-pusat kota kepada Bapak. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Misalnya emang benar-benar ada partai yang meninggalkan Anies Baswedan nanti untuk Pilgub Jakarta di 2024, apa himbauan kepada para pendukungnya di 2029 nanti? Ya, andaikan memang ada partai yang meninggalkan, yaitu namanya proses politik. Tapi kita berharap Pak Anies bisa berlayar lah. Ya, walaupun hanya 2 partai, insya Allah berlayar. Ya, kita kalau memang mereka sudah tidak mau meninggalkan Pak Anies, ya kita tinggalkan partai itu. Begitu saja. Jadi imbal baliknya sekarang begini, hampir semua partai diborong, kan begitu. Lah ini kalau tidak ada yang istiqomah untuk menjadi oposisi, ya mau jadi apa negara ini? Ya, berdemokrasilah yang baik gitu. Kalau selalu dengan tekanan intimidasi, kita lihat kemarin partai besar juga sudah hampir ditebang gitu kan begitu. Jadi luar biasa. Kalau ada yang meninggalkan Pak Anies partai tersebut, ya kita juga meninggalkan partai itu. Untuk apa? Kita ingin, sekali lagi, kenapa kita begitu kencang? Karena kita ingin adanya perbaikan-perbaikan di Jakarta. Ya, bukan Pak Anies butuh kita, kita yang butuh Pak Anies. Untuk apa? Untuk memperbaiki keadaan yang ada. Kan tadi sudah kita jelaskan bagaimana KJP dipotong, bagaimana kartu lansia dipotong, bagaimana UKT mahasiswa ini dipotong dan lain sebagainya. Belum lagi pajak yang memang dibebaskan oleh Pak Anies sekarang diterbitkan lagi. Ini yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil. Ya kalau orang-orang kaya bodo amat lah, bahasa kasar begitu. Tapi ini rakyat Jakarta masih banyak yang kekurangan. Ya, insyaallah. Muktamar hanya ada 1 di Bali. Kalau ada orang mengatasnamakan muktamar PKB liar, saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya undang-undang partai politik. Ilegal. Karena kami sebagai partai politik yang sah, dilindungi undang-undang, berdasarkan undang-undang partai politik, saya Wakil Ketua DPR RI sah, Pak Jazil Wakil Ketua MPR RI sah, kemudian partai ini sah secara hukum. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami. Saya hari Jumat
pada waktu itu ada acara di Kementerian Lingkungan Hidup. Pak Menko Kesra memberikan sambutan. Jadi sebelum acara saya duduk dekat beliau pas. Dan dia bilang sama saya, Bang Fadel, ini saya ini dapat tekanan. Ada kelompok yang ingin mau bikin munas luar biasa. Nah, sehingga ya saya bilang sama dia, kan setahu saya akhir tahun yang mereka mau desak sekarang, berbagai cara mereka gunakan untuk ke arah sana. Saya jawab ya hati-hati aja, karena memang politik ini kadang-kadang banyak jebakan-jebakan, banyak hal-hal yang harus terjadi tanpa perkiraan kita. Bagi warga negara yang punya tanggung jawab untuk ikut menegakkan hukum, maka ketika diundang sebagai saksi, saya akan hadir. Nah, persoalan yang diperlukan keterangan dari saya adalah terkait dengan persoalan korupsi atas tindak lanjut OTT yang dilakukan KPK atas proyek strategis kereta api di Jawa Tengah, nah dan Jawa Timur, ya di Jawa Timur. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan oleh Bapak Adi Darmo yang saat itu menjadi Kepala Sekretariat Tim Pemenangan Presiden, tim kampanye Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin, saat itu kami memang membuat suatu rumah aspirasi. Nah, dan salah satu yang bergotong royong untuk rumah aspirasi itu di belakang hari ternyata menjadi tersangka. Nah, detailnya nanti kami akan tindak lanjuti setelah dilakukan pemberian keterangan di KPK.